Alhamdulillah, pada hari ini kami akan menyampaikan paparan tentang pengembangan kurikulum berbasis online. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kehidupan saat ini, abad 21, TIK sangat berkembang dengan pesat. Kecanggihan dari teknologi tersebut telah membuat arus pertukaran informasi menjadi sangat cepat. Dan itu dimudahkan karena banyak fitur-fitur yang sering dapat digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita dapat juga merasakan bahwa dampak dari perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ini sangat penting dan terjadi di semua aspek kehidupan, tidak terjadi aspek pendidikan. Pendidikan dewasa ini juga sudah mengalami banyak perubahan akibat dari pengembangan TIK tersebut ya, dan bahkan pendidikan itu menjadi eksklusif karena beberapa diantaranya diakses oleh siapa saja. Kemajuan teknologi dan informasi juga telah membuka sekat-sekat yang dahulu menghalangi akses dan telah memfasilitasi penyampaian sekaligus penerapan ilmu pengetahuan itu menjadi lebih terbuka. Dimensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang paling berpengaruh adalah dalam hal memfasilitasi kolaborasi dalam jaringan. Hal ini telah menghasilkan suatu geseran ya, pola pembelajaran dan pola pergerakan global untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih terbuka. Perkembangan global tersebut dimasukkan adalah dengan munculnya free software movement dan open source software. Nah, kali ini kami mencoba mengintegrasikan teknologi informasi itu ke dalam pendidikan melalui pengembangan kurikulum berbasis online. Seperti kita ketahui bahwa dalam pengembangan kurikulum berbasis online ini memerlukan perencanaan yang hati-hati dan studi kelayakan yang matang agar perkembangan ini mampu menjawab berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan juga keilmuan. Terlebih lagi bahwa dalam hal penentuan pelajaran online itu mengungkapkan keberadaan kurikulum online dan kemudian menentukan bagaimana cara yang paling baik untuk bisa mengembangkannya. Kalau kita lihat dari tahapan yang kita dilakukan dalam pengembangan kurikulum online, maka pembelajaran berbasis online itu harus meliputi beberapa hal. Satu, harus bisa memfasilitasi pembelajar dari secara individual. Kemudian yang kedua, menikmati belajar dengan internet. Kemudian yang ketiga, bahwa pertimbangan yang lain di dalam perencanaan itu juga harus memberikan satu keluasan dan kenyamanan bagi penggunanya. Kemudian yang paling penting adalah mengimplementasikan kurikulum belajar bahasa itu secara lebih terstruktur, lebih dinamis, dan juga bisa lebih fleksibel. Kemudian dalam hal itu juga maka kita harus juga memperhatikan bagaimana pola implementasi kurikulum belajar bahasa online. Kalau kita lihat merujuk pada berbagai referensi, maka ada 3 hal yang perlu dilakukan ya dalam hal implementasi kurikulum belajar berbasis online. Satu, harus adanya kesediaan peralatan ditawarkan. Kedua, proses pembelajaran itu sendiri, dan ada estetika yang dalam pembelajaran. Peralatan yang ditawarkan itu tergantung kepada apa yang akan dikembangkan. Bisa menggunakan email, bulletin board, chat room, whiteboard, dan sebagainya. Itu merupakan alat-alat yang bisa dipakai dalam pembelajaran online. Begitu pula dalam hal yang terkait masalah kegiatannya. Komunikasi sinkronus dan asinkronus itu juga harus bisa direncanakan sebaik hingga pembelajaran online itu bisa memberikan satu makna yang baik kepada pembelajar, bahwa belajar itu bisa dilakukan sendiri atau terstruktur dengan para pematerinya. Asinkronus dan sinkronus itulah menjadi satu tawaran. Kemudian ada juga harus dipastikan tentang adanya chat room ya. Chat room juga memberikan satu fasilitas kepada pelajar untuk bisa berkomunikasi dengan para pelajarnya atau para guru atau instruktur yang adanya. Nah, kemudian yang kedua dalam proses implementasi itu harus ada proses pembelajaran setiap hari. Artinya sesuai dengan karakteristik dari generasi digital, pembelajaran itu harus berpola 24/7. 24 itu dalam artian 24 jam per hari selama 7 hari dalam seminggu. Artinya kapanpun itu pembelajaran online harus bisa disajikan ya. Sehingga peloton-peloton yang ada di dalam belajar itu harus bisa menjadikan pembelajaran itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kemudian yang ketiga adalah masalah estetika dalam pembelajaran online. Di dalam hal ini maka untuk menghilangkan kejenuhan ataupun dalam hal lain yang misalnya bisa siswa untuk pembelajar untuk bisa menyelesaikan masalah, maka fitur-fitur itu harus bersentuhan langsung dengan masalah keindahan atau estetika yang dimana
tampilan-tampilan itu sangat penting sehingga ketertarikan pembelajar itu sangat tinggi. Saya kira itu sebagai penutup, maka kurikulum itu tidak akan bisa dipisahkan dari sebuah pembelajaran. Pembelajaran online juga harus disiapkan dengan baik, ya baik dalam kelas maupun di onsite di luar kelas. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.